Desa Lebo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini memiliki berbagai potensi yang berasal dari sumber daya alam maupun kreativitas masyarakatnya, termasuk potensi usaha mikro yang terus berkembang. Salah satu potensi UMKM yang ada di Desa Lebo adalah rempah kuno asli Jawa, sebuah usaha milik Ibu Ana Mustafida. Bu Ana, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu untuk merintis usaha jamu rempah kuno asli Jawa? Oh iya, itu dulunya sebenarnya ada hikmah di balik musibah ya. Jadi tahun 2019 karena mengalami kecelakaan waktu itu. Jadi dari kejadian itu kan apa ya, efek psikisnya agak terasa berat, terus harus cari kegiatan positif. Nah, salah satunya perintis di jamu ini untuk menciptakan kegiatan yang manfaat itu awalnya ini. Terus berjalannya waktu malah keasikan tetap eksis untuk terus bergerak di jamu ini. Ya mungkin setelah baca literasi banyak dari ini, kalau namanya rempah itu kan sebenarnya budaya kita non benda yang siapa lagi kalau bukan generasi penerus yang akan terus menjaga keberadaannya kalau bukan kita. Akhirnya kan menjadi ada visi misinya sih. Artinya ya cuman untuk kegiatan aja sih. Apa alasan Bu Ana memilih nama usaha rempah kuno asli Jawa? Ya waktu itu ya Mbak, secara natural aja sih. Jadi memang bahan dasarnya, fokusnya di bahan-bahan rempah. Terus kenapa saya ambil asli Jawa, kan ini rempah-rempah yang yang memang asli punya orang Jawa gitu kan. Jadi kebetulan juga saya orang Jawa, jadi arahnya ke situ biar untuk nguri-uri peninggalan budaya nasional tak benda. Lalu apa yang membedakan jamu racikan dari rempah kuno asli Jawa sama jamu-jamu lain? Kalau yang membedakan jamu yang racikan kita ya rempah kuno asli Jawa dengan jamu-jamu yang lain, mungkin yang kebanyakan di keliling itu mungkin di proses pengolahannya aja Mbak. Jadi mungkin dari ketahanannya, expirednya lebih lama karena bentuknya serbuk ya, jadi lebih aman dikonsumsi dalam jangka waktu 1 tahun, expirednya 1 tahun. Kalau yang jamu-jamu yang biasa itu kan nggak tahan lama, kalau yang jamu itu kan yang cair. Tapi kalau yang kering biasa itu, kalau yang kebanyakan kan nggak ada proses ekstrak ya. Proses ini jadi ampasnya atau endapannya itu masih kebawa ke minum kan. Kalau ini kita kan prosesnya dari endapannya kita endapkan dulu, jadi nggak ikut konsumsi. Lebih aman untuk dikonsumsi, untuk termasuk untuk kesehatan ginjal gitu. Jadi dalam jangka waktu lama pemakaian pun tidak ada efek samping, insya Allah lebih aman. Nah, selama rempah kuno asli Jawa ini berjalan, varian paling laris apa? Kalau yang selama ini yang sering di pasar yang sering ini ya, itu ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait keluhan orang sekarang kan banyak yang kolesterol, asam urat terutama itu. Biasanya kelor jahe sama kayu manis, terus jahe merah gitu. Kunir asem mungkin untuk kaum hawa ya yang biasa itu. Ya tergantung ini sih Mbak,
tempat mana yang kita titipin itu kan beda-beda, setiap tempat beda ininya, beda mana yang laris, mana yang produk unggulan, mana yang enggak, itu beda-beda. Cuman yang selama ini kita produksi yang sering itu cuman paling 5 varian, 6 varian. Sebenarnya semua ada 19 yang sudah berizin edar Dinas Kesehatan. Jadi insya Allah sudah bisa dipertanggungjawabkan lah secara ininya, izinannya. Selanjutnya itu selama membuka usaha UMKM jamu ini, apa tantangan itu? Kalau tantangan kami itu ya terutama di apa ya Pak, sebenarnya ini kan peninggalan orang kuno ya yang harus dilestarikan, itu tantangan kita. Jadi orang zaman sekarang kan sudah modern, lebih cenderung ke sesuatu yang instan, yang cepat. Jadi kalau menganggap jamu itu kuno lah, ini itulah. Makanya dengan produk-produk kita yang model serbuk itu kan agak modern gitu, nggak kuno. Mungkin kedepannya semoga aja bisa nanti kita bikin kafe khusus rempah, tapi dengan inovasi anak muda sekarang gitu. Mungkin pakai creamer, pakai apa. Itu untuk planning ke depan. Ya. Kalau ada lahan juga pinginnya ada tempat wisata edukasi anak TK gitu misalkan. Ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat supaya lebih mengenal dan mencintai jamu tradisional? Oh iya, mungkin terutama untuk keluarga kecil ya, kesehatan kan yang pertama untuk keluarga kita sendiri, itu dibudayakan untuk diperkenalkan ke anak-anaknya untuk minuman-minuman yang lebih alami tanpa efek samping kimiawi, gitu kan, lebih aman. Terus kesehatan kan dimulai dari keluarga kita, baru ke masyarakat yang lain. Kalau masing-masing keluarga sudah punya kesadaran akan manfaat rempah sebagai kekayaan bumi Indonesia yang harus dilestarikan, otomatis nanti akan melebar ke masyarakat umum dan akhirnya akan jadi kebutuhan gitu. Jadi bukan berarti kita menggeser dari medis ya, enggak. Toh kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, cuman pengolahannya yang aman dan sehat gitu gimana gitu. Jadi ya itu agar juga untuk generasi penerus, apalagi sekarang jamu sudah diakui UNESCO sebagai warisan tak benda negeri kita tercinta. Kenapa itu kesempatan nggak kita gunakan sebaik-baiknya? Itu sudah diakui. Kalau kita tidak menjaganya akan hilang juga pada akhirnya kan. Ya moga aja generasi penerus bangsa kita ada beberapa nanti yang akan tetap terus melanjutkan perjuangan.